warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kami bertemu dengan sahabatku yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Andreas, pendeta nasionalis, pendeta aktivis ya, dan juga satunya dulurku Bang Bram Manalo ya. Beliau sama-sama aktivis pergerakan khususnya berkaitan mengenai toleransi di Indonesia. Sahabat Indonesia, tahun ini sudah tahun 2023. Beberapa bulan lagi kita sudah menghadapi tahun 2024 yang mana di tahun tersebut pemilu serentak, mulai pemilihan presiden, pemilihan legislatif baik tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan juga pemilihan kepala daerah baik kepala gubernur maupun kepala bupati dan wali kota serta senator ataupun DPD. Amboi, luar biasanya di tahun 2024 ini kita dihadapkan pemilihan yang begitu dahsyat. Pertanyaannya, siapkah rakyat kita Indonesia ini di dalam menghadapi perpolitikan yang begitu luar biasa ini? Jangan sampai politik tujuannya adalah mengisi kemerdekaan ini demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara, guna terwujudnya keadilan dan juga persatuan pada bangsa ini. Bila kita tidak siap dengan pemilu yang serentak semacam ini, justru yang terjadi yaitu apa? Gap ataupun ketidaksiapan, baik itu para caleg ataupun para capres serta para relawannya ini yang bahaya. Bukannya menjadikan bangsa kita semakin baik, justru yang ada adalah perpecahan. Ini yang tidak kita harapkan. Maka melalui virtual ini, kami bersama dulurku Bapak Pendeta yang nasionalis sekali ini, Pak Pendeta Andreas, mengajak kepada semua warga Indonesia untuk menyambut pemilu 2024 ini dengan riang, gembira, ataupun pemilu damai, jujur dan adil. Dan kuncinya adalah tanpa hoax dan ujaran kebencian. Apabila hoax dan narasi-narasi ujaran kebencian yang dimainkan padahal pemilu masih jauh seperti saat ini, intadiris sa'ah, tunggulah kehancuran bangsa ini. Maka pada kesempatan ini kami mohon saran, pendapat, dan masukan kepada Bapak Pendeta Andreas untuk kami sebar kepada seluruh anak bangsa agar rakyat Indonesia bisa benar-benar welcome terhadap pemilu 2024 yang serentak ini dengan kedamaian tanpa hoax dan ujaran kebencian. Monggo, dawuhipun Pak Pendeta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tahun politik kita masuk kepada tahun pesta demokrasi. Seharusnya pesta demokrasi adalah tahun di mana kita hidup dalam sukacita. Pesta. Iya, yang namanya pesta itu enjoy, gitu ya, harus Happy. enjoy full, jadi sukacita penuh, kira-kira gitu ya, sehingga benar-benar tahun demokrasi itu melahirkan pilihan-pilihan yang penuh dengan sukacita. Itu harusnya demikian Pak Pendeta. Saya harus kasih satu ini ya, clue buat khususnya teman-teman relawan bahwa kali ini seluruh tim relawan Jokowi itu pada banyak yang berpencar ya. Ya. Ada untuk sementara ada 3 kandidat yang mau masuk dalam kompetisi pilpres, yaitu pertama Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan
dari dulu Jokowi, dia sekarang pendukung Anies loh. Itu bos, ada juga. Dan sebagian kecil. Nah, sekalipun sebagian kecil, artinya kita melihat bahwa ini warna demokrasi yang baik. Dan harus kita hormati, kita hargai. Nah, bukannya jadi, kita kita benci. Ya, Sesungguhnya kebencian itu kan itu mengarah kepada perpecahan kan. Nah, kehadiran kita di tengah bangsa ini untuk menghadirkan damai sejahtera buat bangsa ini. Seharusnya itu yang menjadi prioritas. Bagaimana kita membangun demokrasi ini dengan cara-cara yang damai, santun pula ya. Nah, jadi saya berharap teman-teman dari yang berbeda, nah hentikanlah yang namanya fitnah, hoax atau hanya karena termasuk gini loh, ada yang melihat masa lalu seseorang pribadi, lalu dia menganggap orang itu rusak total mentalitasnya. Padahal saya dulu juga penjahat, tapi hari ini saya bisa baik itu ya karena saya mau berubah. Artinya bagi setiap orang ada titik di mana titik perubahan itu ada di dalam kehidupan dia. Dia menyadari bahwa hidup yang lalu itu tidak benar. Tentunya itu titik balik untuk dia mengalami perubahan. Dia juga senang kalau dia berbuat sesuatu yang baik buat bangsa ini kan. Itu sesuatu yang baik. Jadi marilah kita hentikan melihat masa lalu orang, kita lihat masa depan. Lebih baik melihat masa depan ketimbang melihat masa lalu. Karena masa lalu itu bisa menghancurkan perasaan. Setiap orang punya masa lalu. Itu ketika saudara ingat masa lalu, tetap saudara akan hancur, perasaan saudara akan jadi hancur. Tapi ketika saudara lihat masa depan, maka di masa depan itu ada harapan. Oke? Ya, Sebab Tuhan sendiri bilang bahwa masa depan itu penuh harapan. Nah, jadi future ya. Iya, betul. Haruslah melihat ke depan. Harapan ini yang harus kita lihat. Jangan kita lihat ke belakang lagi. Nah, melihat ke depan berarti kita membangun sebuah demokrasi yang baik. Ya. Dan tentunya kita impartasikan itu kepada generasi-generasi yang berikut. Jadi ingat loh bahwa sekali kita melakukan hal ini, perbuatan jahat hari ini, itu akan berimplikasi ke generasi yang akan datang. Nah, satu lagi, saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat itu berbicara lebih keras di telinga orang, sehingga orang sulit untuk mendengar apa yang kita katakan. Cuma mereka lihat perbuatan kita. Nah kalau kita hidup terus dalam hoax, ya jadinya bangsa ini begitu. Jadi implikasinya berat gitu. Jadi saya mengajak bersama ini sahabat ustadku yang paling terbaik, jadi saudara kandung gitu loh. Nah, jadi kami berdua ada di sini, kami berharap yuk anak bangsa mari kita sama-sama bangun demokrasi yang baik sehingga Indonesia ini semakin lebih baik. Amin. Saya pikir untuk sementara itu bisa dengan agak mungkin satu pertanyaan ini Pak. siap. Kalau tadi Pak Pendeta menyinggung bahwa kita para Jokowi ini Iya. dan sebagian kecil ya berpencar ke Anies kan. Tapi ada juga Anies ini kan sudah bisa dikatakan lah istilah teman-teman sekarang ini antitesanya Pak Jokowi. Betul. Tapi Pak Pendeta yang gue tanya, selama ini kan bahwa Pak Jokowi juga ini sangat mesra, baik itu sama Ganjar maupun Pak Prabowo, ya kan? Nah, tapi kenapa di antara para Jokowi ini ada yang ke Anies, ada yang ke Prabowo, ada yang ke Ganjar. Nah ini kok sudah saling serang. Jangan yang ke Anies. Padahal dua-dua capres ini sama-sama dianggaplah capres yang all men Jokowi kan gitu. Gimana Pak? Nah itu yang saya sebut falasi logik gitu ya. Artinya sesat dalam berpikir. Iya. Kenapa? Karena tidak memahami nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Iya, karena seseorang satu anak bangsa kalau dia sudah memahami nilai-nilai demokrasi, dia tidak lagi melihat perbedaan itu sebagai masalah. Dia melihat perbedaan itu sebagai saling melengkapi ya, iya, saling menyempurnakan. Sebetulnya kalau istilah Al-Quran itu fastabiqul khairat, mungkin di Injil ada istilah lainnya, berlomba-lomba dalam kebajikan. Kalau di Injil apa? Di Injil itu bilang begini loh, bahwa yang lemah membantu, yang kuat membantu menolong yang lemah. Banyak anggota tubuh berbeda-beda tapi satu tubuh. Jadi banyak anggota tubuh, banyak
anggota tubuh ya. Oh, iya, beda. Itu menjadi berbeda-beda, ada tangan, maka kita menjadi satu tubuh. Kan indah kalau bisa semacam itu ya. Jadi lomba-lombanya dalam kebaikan ya. Targetnya itu pucuk Kalau kaki itu Indonesia, tidak bisa ya. menerima perbedaan tangan, berarti kita akan menjadi satu tubuh yang kuat. Betul. Nah itulah Indonesia, saya pikir gitu. Jadi Kalau bineca kaki tunggal ika. paksakan jadi tangan, repot juga ini kan. Makanya Mungkin saya mau balik bilang, kan. saya mau bilang bahwa sebetulnya bineka tunggal ika itu adalah itu kalimatnya Tuhan. Iya, iya. Kamu berbeda, tapi sesungguhnya kamu satu. Begitu, itu keren banget itu. Iya. Jadi kalau kita orang beragama, kalau kita memahami ini, itu keren banget saya bilang. Jadi, Yuk. jadi kesimpulannya apa pendeta? Kesimpulan saya begini, ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Ganjar, ada Monggo. pula ada pula yang ke Pak Anies, ya monggo. Karena itulah demokrasi sesungguhnya. Nah, jadi yuk kita saling Adu argumentasi. Ya. argumentasi kalau misalkan Adu gagasan. adu gagasan gitu. Program. Dan bagus adu program. Jangan adu Jangan adu perang tengah orang Jawa. Adu Jangan- marah-marahan. Jangan pula lalu menyerang personal Personal, tidak ya, usah stop ya. gitu lah. Sepakat luar biasa. Saya rasa begini, sorry. Sepakat Pak Pendeta. Saya menyerang seseorang, saya rasa saya tidak jauh lebih baik dari orang kok. Nah, Begitu ya. Di Jadi- dalam diri saya juga masih Ya, ada kekurangan. jadi nunjuk orang satu, tiga ke kita sendiri ini Pak Pendeta ya. Ya. Sepakat Pak Pendeta. Ya ini mungkin tidak ada sesuatu yang lebih berharga ya yang kami berikan. Kalau uang mungkin lebih banyak Pak Pendeta. Sebab kalau Ustadz ini Bang Jonya itu kan dapatnya zakatnya 2% ini kan. Kalau pendeta 10%. Jadi kalau saya kasih uang lebih banyak Pak Pendeta, makanya saya kasih hadiah kenang-kenangan topi ini ya, biar senantiasa selalu di hati kan gitu ya kan. Terima kasih. Nah, Terima kasih. nah, ini topi persaudaraan ya. Biarkan kita berbeda dalam iman, tapi kita satu dalam Kemanusiaan. Indonesia. Betul ya. Ya selanjutnya mungkin ada sepatah dua kata pada acara ini dari abang dan kita. Bang Bram ya bisa memberikan nasihat kepada teman-teman ataupun masukan kalau nasihat terlalu tua kayaknya ya. Saya Padahal masih masih muda muda ya. Bagaimana warga negara Indonesia ini semuanya bisa welcome. Seperti kata Pak Pendeta tadi bahwa pemilu itu adalah demokrasi atau pesta demokrasi. Bagaimana pesta ini bisa dengan suka, riang dan gembira, bukan dengan hoax, ujaran kebencian, apalagi apa kata Pak Pendeta tadi, menyerang secara personal ya. Monggo, mungkin ada tausiah dan irsadat yang disampaikan ya. Monggo gini bisa ya. Silakan. Saya pegang aja nih, Ya. Gus Soleh ya. Ya. Oke. Merdeka, Merdeka. hidup anak muda Indonesia. Mantap. Jadi menjelang 2024 ini saya sangat setuju dengan Gus Soleh dan juga Pak Pendeta Andreas tadi bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa harus ingat sejarah. Bagaimana proklamator dan para pejuang bangsa kita berkomitmen awal mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila yang berbineka tunggal ika. Jadi sadari dulu bahwa kita ini memang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, baik dari suku, agama, bahasa, dan etnis. Kita memang berbeda dan itu adalah takdir kita. Tidak perlu dipersoalkan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya pesta demokrasi ini memberikan kemenangan bagi rakyat, bukan sekedar bagi elit politik Nah, yang terjadi seperti selama ini sampai hari ini. Ini yang harus kita perjuangkan. Marilah kita bergerak dengan hati nurani untuk mempersatukan dari Sabang sampai Merauke, apapun identitas kita. Yang jelas hanya satu identitas nasional kita, yaitu Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana caranya agar perhelatan politik 2024 ini bebas politik identitas? Jangan lagi ada yang menggunakan isu-isu identitas yang akan membuat perpecahan bangsa ini. menjadikan polarisasi ya. Menjadikan polarisasi yang memecah belah rakyat. Ini yang harus kita kawal bersama. Kita hindari ya. Kita hindari, kita jauhkan, dan kita ingatkan saudara-saudara sebangsa setanah air, baik yang di tingkat elit sekalipun di masyarakat akar rumput, agar kita sama-sama berkomitmen
Kalau kita memang orang Indonesia, kita cinta Pancasila, kita cinta Bhinneka Tunggal Ika, kita tinggalkan segala sesuatu yang membuat perpecahan bangsa Ya, ini. sepakat. Kita harus Mantap. jadikan pemilu 2024 seperti kata pendeta Andreas tadi ada sesuatu peristiwa pesta yang membawa sukacita bagi bangsa Sukacita, ini, ya. bukan duka cita. Bukan Oleh karena menakutkan, terpecah, ya. oleh karena sesuatu yang menakutkan. Ya. Jangan sampai pemilu 2024 ada sesuatu yang Mencekam, menakutkan, sesuatu yang ya. mencekam. Tidak, saudara-saudara. Nanti kalau mencekam kan Bang bilang Iya. 2024 pengusaha-pengusaha lari ke luar Bisa negeri. lari semua, investor Waduh, tidak ya. masuk, investor dari dalam negeri keluar negeri, Iya. habis kita. Hanya siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Iya. Terutama anak-anak muda, karena tercatat dalam statistik 35% lebih pemilih pemula adalah kaum milenial tahun 2024. Untuk itu kami sangat mendorong setiap anak muda belajar cerdas. Di era gadget seperti ini, pelajari siapa semua capres kita. Tapi jangan mau terjebak dengan isu yang menyudutkan secara personal. Kita belajar sejarah, masih banyak sejarah bangsa ini yang perlu diluruskan. Dan mungkin momentum pemilu 2024 ini kita berharap tokoh-tokoh nasional kita berbicara fakta sebenarnya. Apa yang terjadi, kesalahan-kesalahan pada tahun-tahun yang silam, di reformasi, di sebelumnya dan sebagainya. Sampai dengan hari ini harus diluruskan sebelum 2024. Setuju ya Bapak Pendeta ya? Setuju ya Bu Sone ya? Aduh, luar biasa. Mas Bram. Ini yang harus kita lakukan. Pesta demokrasi harus pesta yang bebas dari politik identitas, pesta yang penuh sukacita Indonesia dan rakyat Indonesia yang dimenangkan, bukan hanya elit politik. Merdeka. Merdeka. Ya, sahabat Indonesia, luar biasa apa yang disampaikan oleh abang kita yang ganteng manis, Bang Bram ya. Yang jelas bukan dari Madura beliaunya ini ya. Kalau Madura kayak Agus namanya Soleh gitu. Bram ini dari mana? Dari Batak lah. Batak ya, Sumatera ya. Kirain Ambon manis ya, bukan ya. Karena aku mau sama teman-teman Ambon jadi kayak Ambon manis ya jadi ya. Ternyata Batak Bang Bram ya. Ya. Sahabat Indonesia, apa yang disampaikan baik oleh Bung Bram maupun Pendeta Andreas ini penting semuanya untuk kita perhatikan dan benar-benar kita jadikan suatu bentuk pegangan. Jangan sampai pemilu 2024 ini yang benar-benar baru pertama kali sejarah di Indonesia mulai pemilihan baik itu legislatif sampai eksekutif ya, yaitu presiden, bupati dan gubernur jadi satu dalam 1 tahun 2024 ini. Indonesia rumah kita. Indonesia adalah milik kita, bukan milik mereka, tapi milik kita semuanya. Kewajiban bagi kita semuanya untuk menjaganya. Jangan sampai terkena provokasi yang tidak-tidak menjadikan 2024 menjadi tahun yang mencekam, tahun yang menakutkan. Seperti kata Bung Bram tadi, sehingga investor lari, yang asli Indonesia juga takut pergi ke luar negeri. Diri kita semuanya yang rugi. Mari sama-sama kita sambut 2024 pemilu dengan adem, ayem, damai, dan penuh ketentraman. Kuncinya hindari hoax, hindari ujaran kebencian, ditambah oleh Bung Bram, hindari politik identitas. Ya, salam damai Indonesia. Di mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian dan permusuhan, disitulah imanku menjauh. Toleransi yes. Mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ya, mantap. Ya, toleransi yes, intoleransi no way. Salam damai agama cinta, Pancasila forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!